Rapat paripurna DPRD Kota Medan menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar oleh Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban atau LPJ APBD Kota Medan tahun anggaran 2019 di ruang rapat paripurna DPRD Medan pada Senin pagi. Nilai sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa yang selalu besar setiap tahunnya menunjukkan buruknya pengelolaan anggaran. Semakin diperkuat dengan penilaian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, di mana Kota Medan sudah lama tidak mendapatkan penilaian pengelolaan keuangan dengan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Terkait pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak daerah pada APBD 2019 terrealisasi 85,01%, retribusi daerah terrealisasi sebesar 51,03% dan lainnya pendapatan asli daerah yang sah terrealisasi 64,61%. Belum maksimal karena terbukti dari realisasi yang mampu diwujudkan hingga tahun anggaran berakhir sebesar 79,11%. Untuk belanja daerah berdasarkan dokumen laporan pertanggungjawaban hanya terrealisasi sebesar 80,27%. Daya serap anggaran yang tidak maksimal seperti belanja operasi pada sub belanja bantuan sosial hanya terserap sebesar 41,82% dan belanja modal terkait belanja tanah realisasinya hanya 15,99%. Silpa ini kan ada dua hal yang perlu kita pelajari. Dari pertama itu efisiensi. Yang kedua memang kalau efisiensi dikarenakan ada kelebihan perencanaan yang matang dan uang itu bisa diefisiensi lebih baik. Kami menyarankan dan mengkritik OPD di Kota Medan yang kinerjanya agak buruk. Makanya saya sampaikan mengapa Pak Sekda Kota Medan hari ini kok agak melempem gitu, nggak seperti semua. Tapi kita yakin Pak Sekda Kota Medan ini akan bisa membaik seperti semula. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemerintah dan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Batanghari memberikan bantuan alat pelindung diri berupa masker, hand sanitizer, dan beras kepada Pondok Pesantren Darul Aufa. Tidak hanya APD, pemerintah Kabupaten Batanghari juga melakukan rapid test terhadap 18 orang guru dan 1 orang pimpinan Ponpes. Hal tersebut dilakukan untuk pencegahan dan penularan COVID-19. Secara simbolis, Bupati Batanghari Syahir Saesye memberikan bantuan APD dan beras kepada Pondok Pesantren Darul Aufa yang beralamat di Jalan Nes 2, Desa Sungai Bulu, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Sebagai syarat belajar mengajar, seluruh ustadz dan ustazah termasuk pimpinan pesantren Darul Aufa dirapi tes untuk pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan pondok pesantren. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan anggota gugus tugas COVID-19 Pusat, Ketua TP PKK Batanghari, Kepala OPD, unsur Forkopimda Kabupaten Batanghari, dan tenaga pengajar di Ponpes Darul Aufa. Telah banyak yang kami lakukan, jadi kami bersyukur sekali Bapak mau melihat langsung, karena nanti Bapak bisa laporkan langsung apa-apa yang telah kami lakukan. Dan itu betul-betul kami lakukan pemerintah Kabupaten Batanghari dalam rangka ikut mengatasi merebaknya penyakit yaitu COVID-19. Saya sampaikan pola pendidikan pesantren ini beda dengan pola pendidikan melalui sekolah umum, di mana kalau sekolah umum muridnya datang, gurunya datang, kemudian pulang lagi ke rumah masing-masing. Dari Jambi, tim TV One mengabarkan. Upaya pemerintah Kabupaten Batanghari dalam meringankan beban warga yang terkena dampak COVID-19 kembali dilakukan. Bupati Batanghari Syahir Saesye turun langsung dalam penyaluran bantuan tersebut. Sedikitnya ada 4 desa di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, diantaranya Desa Tebing Tinggi, Desa Kubu Kandang, Desa Betung, dan Desa Salat langsung didatangi Bupati. Bantuan berupa uang tunai sebesar 600.000 per kakak ini langsung diterima warga dari tangan Bupati. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Danramil Muara Bulian, Kapolsek Pemayung, Camat Pemayung, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Bupati Syahir Sah berharap bantuan yang disalurkan ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Bupati juga menyampaikan bahwa bantuan Batanghari Tunai ini merupakan bantuan penutup dari bantuan yang sudah disalurkan pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak COVID-19.
Hadirin yang saya hormati, makin cepat makin baik, makin banyak makin baik, ya kan itu. Karena itu sekali lagi, cuman kan kadang-kadang aturanku banyak nih aturan, harus ada ini. Makanya BBT kok yang terakhir. Kenapa? Sudah ada lagi yang bisa nerimo dari PLT, sudah ada lagi yang nerimo dari JPS provinsi, baru kita sebagai penutup satu jagatnya dari BBT, bantuan batang hari tunai. Dari Jambi, tim TV One mengabarkan. Seratusan buruh PT Opal Coffee yang tergabung dalam Serikat Buruh Bersatu Indonesia berunjuk rasa di depan Gedung Pengadilan Negeri Medan. Mereka menuntut majelis hakim yang menangani perkara salah satu terdakwa penipuan terhadap Opal Coffee bersikap netral dan adil. Buruh menuntut agar terdakwa penipuan terhadap Opal Coffee dihukum maksimal karena berdampak buruk terhadap citra perusahaan. Hal tersebut membuat ratusan buruh terancam dirumahkan karena perusahaan tersebut merugi. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, pendapatan perusahaan juga berkurang. Mereka juga menuntut majelis hakim yang menangani perkara ini bersikap netral dan adil. Sebab selama persidangan berlangsung, terdakwa atas nama Beni Hermanto tak pernah dihadirkan dengan berbagai macam alasan. Kita ingin meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar mengontrol hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkara itu nanti tanggal 30 secara adil dan benar. Karena terindikasi kita menganggap bahwasanya majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini tidak netral. Kenapa? Karena beberapa kali persidangan terdakwa tidak pernah hadir dengan alasan COVID dan sakit. Padahal sebelumnya terdakwa juga sudah pernah menjadi DPO Polda dan ditangkap lalu ditahan. Setelah itu mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan sakit. Di proses persidangan terdakwa juga ada buktinya menghadiri acara pesta dengan padahal dia dalam keadaan sakit katanya. Jadi tujuan kita kemarin mencari keadilan agar bila mana proses hukum itu cepat selesai, kepercayaan publik terhadap Opal Coffee Indonesia bisa cepat kembali dan buruh tidak kena dampak dari persoalan tersebut. Selain itu, buruh juga meminta agar Komisi Yudisial mengawal dan mengawasi persidangan agar majelis hakim yang menangani perkara ini bersikap netral. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Warga Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara protes. Pasalnya jalan akses sejumlah warga yang bermukim di tempat ini ditimbun tanah dan bebatuan, serta dilakukan pengerukan oleh oknum yang mengaku wilayah tersebut tanah miliknya. Akibat penutupan paksa jalan ini, sejumlah warga terhalang dan tak bisa beraktivitas seperti biasanya. Petugas kepolisian Polres Toba tiba di lokasi dan mencoba melakukan mediasi dengan menemui kedua belah pihak yang bersengketa. Namun mediasi pun gagal karena Bangkit Manurung mengklaim jalan tersebut merupakan lahan pribadi milik keluarganya. Bukan jalan itu Pak, bukan. Itu jalan pribadiku ke ladangku. Bapak apa Pak? Dengan Bangkit Manurung. Keturunan dari Pangaraja Manurung. Sementara itu, Togar Manurung, Kepala Desa Dolok Nagodang yang hadir di lokasi penimbunan jalan, mengaku menyesalkan tindakan oknum salah seorang warganya yang melakukan penutupan jalur akses sejumlah warga di desanya. Ia mengaku iba karena dengan penutupan jalan, sejumlah pelajar nantinya tak bisa bersekolah. Begitu juga dengan petani yang tidak akan bisa mengeluarkan hasil pertaniannya. Jalan ini Pak, sampai sekarang, baru sekarang ini ada penutupan jalan. Saya juga bingung, semalam saya sudah diberitahu bahwa jalan ini sudah ditutup. Saya langsung menangis. Kenapa kok bisa ditutup jalan yang selama ini nggak ada penutupan, kok sekarang ada tiba-tiba penutupan, ada apa? Sampai anak-anak dari keluarga ini nggak bisa lagi untuk sekolah. Menjual hasil panennya nggak bisa lagi, karena orang itu dari Kerengkeng. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Nimrod Sirait, TV One mengabarkan.
Pembagian bantuan langsung tunai atau BLT Desa Tanjung Bulan Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Oku Selatan, Sumatera Selatan telah 3 kali dibagikan kepada sebanyak 45 kartu keluarga atau KK senilai Rp600.000. Pembagian bantuan langsung tunai telah 3 tahap dibagikan ke warga dengan nominal yang sama. Tahap pertama dibagikan pada bulan April lalu, tahap kedua pada bulan Mei, dan tahap ketiga pada bulan Juni. Pembagian bantuan ini langsung dipimpin oleh Camat Pulau Beringin beserta Kepala Desa Tanjung Bulan Ulu, Ahlan Dani. Sudah berapa kali mendapat bantuan ini? 3 ini. 3 kali. Berapa nominal jumlahnya, Bu? 600. Menurut Nurmila, bantuan ini sudah 3 kali diberikan oleh Kepala Desa dan dinilai sangat membantu perekonomian warga, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri ini. Di Tanjung Bulan Ulu ini, lebih awal kami sampaikan bahwa Desa Tanjung Bulan Ulu ini terdiri dari 416 KK, yaitu 193 penerima PKH, BPNT sebanyak 48 KK, dan PLT ini sendiri 45 KK. Dan selainnya adalah penerima bantuan sosial lainnya ada 52, dan BST itu ada 9 KK. Itu untuk Desa Tanjung Bulan Ulu penerima bantuan untuk tahun 2020 ini. Selain memberikan bantuan, Kepala Desa Tanjung Bulan Ulu juga selalu menghimbau kepada masyarakat agar kiranya bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Saat status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, semua warga dibatasi ruang gerak ekonomi dan sosialnya sehingga masa produktif warga juga sangat terganggu. Beberapa kawasan di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat berhasil menjadi role model dengan menjadi kawasan kampung tangguh COVID-19. Ini dibuktikan dengan beberapa kawasan komplek perumahan sudah menerapkan kawasan mandiri, baik tatanan normal baru seperti penjagaan keluar masuk komplek dengan menerapkan standar kesehatan. Kampung tangguh di kawasan komplek perumahan Kubang Gajah, Kota Payakumbuh ini sudah ada sejak awal kasus COVID-19 ditemukan di daerah ini sejak Maret lalu dan terbukti sudah berhasil dengan ketahanan pangan warga sekitar secara mandiri. Sebenarnya kami ya tidak memberi nama kampung tangguh aja dulu. Dari awal Maret dulu sudah berdiri, dan seperti kasus Kubang Gajah tadi dan ini juga, ini sudah sejak Maret nih berdirinya sebenarnya. Hanya kami merevitalisasi dalam artian begini, mindset berpikirnya berubah. Di zaman PSBB kita itu kan bertahan bagaimana kita ketat di mana-mana gitu kan. Nah sekarang kita dalam kondisi bagaimana aman dan produktif di saat COVID masih berjalan gitu. Selain kawasan kampung tangguh, aparat kepolisian pun turut ikut serta dengan menjadikan lahan kosong seperti pekarangan kantor menjadi taman pangan terpadu dengan menanam sejumlah tanaman pangan seperti sayuran, ternak ikan, dan ayam. Sudah dilakukan Polres Payakumbuh sejak 3 bulan lalu dan telah menghasilkan. Hasil dari taman pangan terpadu yang bekerja sama dengan Dinas Pangan Kota Payakumbuh ini berupa ayam berjumlah 72 ekor, sudah mampu menghasilkan telur sekitar 20 butir setiap harinya, serta ikan air tawar lainnya. Hasil panen ini selanjutnya dibagikan secara cuma-cuma untuk kebutuhan personel Polres Payakumbuh di asrama. Kita menamakannya Taman Pangan Terpadu. Taman Pangan Terpadu, kita mendapat bantuan teknis dari Dinas Ketahanan Pangan di Kota Payakumbuh. Biasanya kalau programnya pemerintah itu masih sebatas pertaniannya saja yang dikedepankan. Dan peternakan, perikanan di beda tempat. Nah ini kita jadikan satu. Jadi Taman Pangan Terpadu itu mengintegrasikan antara pertanian, kemudian peternakan dan perikanan. Jadi hasil Taman Pangan Terpadu ini kita taruh di kulkas, kemudian kita kasih tulisan di situ seperti di mall. Silakan mengambil secukupnya. Awalnya kita untuk mencukupi kebutuhan pangan di asrama Polres dan warga sekitar. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan.
Dalam rangka menyambut HUT Bayangkara yang ke-74, Satlantas Polres Oku melaunching program SIM Mamang atau SIM Ramah Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor Satlantas Polres Oku. Selain launching program SIM Mamang, Satlantas Polres Oku juga melayani pembuatan SIM secara gratis atau tanpa biaya. Pembuatan SIM gratis ini diberlakukan bagi masyarakat yang berulang tahun atau lahir pada tanggal 1 Juli, di mana tanggal tersebut bersamaan dengan HUT Bayangkara. Pelayanan SIM gratis ini hanya dilakukan pada tanggal 1 Juli. Program kita ramah kepada masyarakat, kita membantu masyarakat yang belum percaya diri untuk mengikuti ujian praktek SIM ataupun ujian teori. Jadi di sini kita memberikan bagaimana cara teknisnya, kemudian etika berlalu lintas yang baik yang benar, kemudian bagaimana tata cara mengikuti ujian praktek SIM. Kegiatan SIM Mamang ini kita 2 minggu sekali, setiap minggu pertama dan minggu ketiga di hari Sabtu. Pelaksanaan kegiatannya dari jam 8 sampai jam 12 siang di Satlantas Polres Oku. Jadi langsung bertatap muka dengan pelatih kita yang memiliki sertifikasi di ujian SIM. Mengikuti etika berlalu lintas yang baik dan benar, sehingga kami berharap untuk kedepannya dapat memberikan output yaitu zero accident di Kabupaten Oku, umumnya khususnya di Kota Batu Raja. Betty berharap dengan adanya program ini, kesadaran masyarakat akan semakin tinggi dalam mematuhi aturan berlalu lintas serta lebih mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Beginilah suasana di gudang logistik Posko Gugus Tugas COVID-19 Pemkab Dairi yang berada di kantor Bupati Dairi saat sejumlah anggota DPRD Dairi melakukan sidak di gudang logistik Gugus Tugas COVID-19. Sidak ini dilakukan sejumlah anggota DPRD Dairi setelah adanya aksi demo warga yang merasa belum mendapatkan bansos serta adanya laporan sejumlah LSM. Dalam sidak ini, para anggota DPRD Dairi menemukan masih banyaknya tumpukan sembako dan APD. Dalam sidak ini, anggota DPRD Dairi mempertanyakan kepada Pokja Logistik terkait bantuan pihak swasta tidak disalurkan sampai saat ini, padahal masih banyak warga Kabupaten Dairi yang belum mendapatkan bansos sembako dan uang tunai. Dari sidak ini terlihat gudang logistik sembako seperti beras dan lainnya dari pihak swasta dan partai politik yang menyalurkan bantuan ke gugus tugas Pemkab Dairi masih bertumpuk. Menemukan beberapa bantuan yang belum tersalurkan. Harapan kami ke depannya bantuan itu semuanya bisa segera tersalurkan ke masyarakat yang memang benar-benar sangat membutuhkan. Sesuai dengan kunjungan kami juga pada saat ini telah menerima data-data pemberi logistik dan juga data-data logistik yang telah disalurkan yang akan kami pelajari nanti. Bagaimana manfaat semuanya dari segala sumbangan yang diberikan dari masyarakat. Selain itu, dalam sidak ini anggota DPRD Dairi meminta data bantuan dari pihak swasta agar nantinya bisa terlihat apakah adanya dugaan penyelewengan anggaran COVID-19. Sementara itu, pihak Pemkab Dairi melalui Kepala Pokja Logistik mengungkapkan sejumlah alasan kepada anggota DPRD Dairi terkait belum disalurkannya kembali bantuan yang saat ini masih bertumpuk di gudang logistik gugus tugas COVID-19 Kabupaten Dairi. Saat akan dimintai keterangan, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Dairi pun belum dapat memberikan konfirmasi terkait hal ini. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Irfan Muhammad Rahmansyah, Simarmata, TV One mengabarkan. Dana bantuan CSR, salah satu perusahaan BUMN sebesar kurang lebih 600 juta rupiah tahun 2019 lalu untuk para pengrajin ulos silalahi yang diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian perajin ulos silalahi dipertanyakan. Pasalnya bantuan dari dana CSR ini minim dapat dirasakan perajin ulos setelah Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Dairi yang diketuai istri Bupati Dairi Romi Edi Brutu dan Dinas Prindakop serta Yayasan Merdi Sihombing sebagai pihak ketiga mengambil kebijakan sebagian dana tersebut digunakan untuk promosi kain ulos silalahi ke negara Belgia. Hal ini pun menjadi kekecewaan yang cukup serius bagi para perajin ulos silalahi. Apalagi saat ini di tengah pandemi COVID-19, mereka sangat kesulitan dalam memasarkan hasil kerajinan mereka saat ini karena program ini tidak ada kelanjutannya. Ikut peserta, itu disuruh ngapain aja Kak? Bertenun, bikin gatip semua lah. Gajinya? Per hari.
Per hari kami hari itu digaji 100 satu hari. Cuman itu aja? Dengan adanya pemberitaan media dan laporan masyarakat pada awal bulan Juni, diduga pihak Polres sudah mengambil sikap dengan mengeluarkan surat SP Lidik. Terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan CSR BUMN, pihak Humas Polres Dairi belum bersedia dikonfirmasi terkait proses lidik kasus dugaan korupsi ini. Memperoleh dana CSR Inalum untuk pengembangan tenun Silalahi. Nah, proposal dana CSR itu digunakan untuk pengembangan berupa pelatihan tenun yang tadinya di sana hanya untuk keperluan adat dikembangkan menjadi fashion dan juga menggunakan bahan-bahan alami. Kemudian bantuan peralatan juga diberikan dan kemudian promosi baik dalam dan luar negeri. Dari Kabupaten Dairi, Irfan Rahmansyah Simarmata, TV One mengabarkan. Kepala Dinas Pemerintah Desa atau PMD Kabupaten Musi Banyuasin Richard Cahyadi turun tangan serta mendatangi kantor Kepala Desa Talang Piase, Kecamatan Lawang Wetang, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kepala Dinas PMD ini sebelumnya melihat tidak transparannya pembagian dana BLT dan kini di-cross-check langsung ke warga. Sebelumnya warga banyak yang menerima dana BLT tidak sesuai dengan nomor NIK KTP, serta pengambilannya diwakili oleh orang lain. Hal ini menyebabkan ratusan warga melakukan demo. Satu persatu warga dipanggil serta dicek identitas mereka, khususnya warga yang menerima dana BLT dari dana desa tahun 2020. Yang kita dapat lapangan pertama, penerima yang di dalam SK tetapi diwakilkan. Itu yang pertama, banyak diwakilkan walaupun itu dari keluarga, istri ataupun anak. Yang kedua, NIK yang tidak sesuai dengan KTP yang dimiliki oleh warga yang ada di Desa Talang Piase ini. Kalau sesuai dengan ketentuan, prosedur yang jelas, prosedur pasti melanggar. Pertama, data itu tidak sesuai dengan NIK. Kedua, yang menerima, yang mengambil tidak sama dengan SK yang ada, walaupun itu diwakilkan. Seharusnya ada surat kuasa yang diberikan. Ini tidak ada surat kuasa. Usai berkumpul di Balai Desa, Kepala Dinas PMD Richard Cahyadi kemudian mendatangi beberapa warga yang berada di berbagai dusun yang juga sudah menunggu kedatangan Kepala Dinas PMD untuk diberikan penjelasan. Untuk penerimaan dana BLT tahap ketiga nantinya tidak diperbolehkan lagi diwakili dan harus diambil oleh warga yang terdaftar. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Warga Dairi 9 desa di Kecamatan Semidang, Aji, Kabupaten Ogan, Komering Ulu memblokir akses jalan masuk mobil ke perkebunan milik PTP Mitra Ogan. Pemblokiran jalan masuk ke perkebunan sawit ini didasari atas protes warga atas janji yang tidak ditepati PTP Mitra Ogan. Masyarakat menuntut PTP Mitra Ogan segera memenuhi hak warga yang memiliki lahan sawit di PTP Mitra Ogan. Dalam aksi yang diikuti warga, kepala desa, dan beberapa anggota DPRD Oku ini menuntut PTP Mitra Ogan untuk memberikan hasil perkebunan kepada warga yang memiliki lahan sebesar 40%. Koordinator aksi Yunizar sekaligus kepala desa Raksa Jiwa menyebut dari sejak penanaman hingga saat ini warga belum mendapatkan hak yang layak dari pembagian hasil. Yunizar menyebut pihak PTP Mitra Ogan pernah memberikan hasil dari perkebunan sejumlah Rp200.000 kepada warga yang memiliki lahan dan itu pun diberikan untuk hasil 2 tahun pemanenan. Ia pun menyebut hasil itu sangat tidak layak mengingat Rp200.000 yang dibayarkan untuk per 2 tahun tidak sesuai perjanjian. Dirinya mengatakan saat ini PTP Mitra Ogan telah memanen hasil selama 6 tahun. Seharusnya warga mendapatkan hak di atas 1 juta per bulannya. Maka hari ini kami sepakat menutup segala bentuk jenis kegiatan yang ada di Mitra Ogan Semidang Aji khususnya. Sebelum ada kesepakatan yang jelas, hitam di atas putih yang dihadiri oleh kepala desa ataupun unsur Musbida ataupun Terpika, maka untuk sementara lahan ini dinyatakan ditutup. Penutupan akses jalan menuju perkebunan ini akan terus dilakukan warga hingga PTP Mitra Ogan memenuhi hak warga yang memiliki lahan. Bahkan untuk memastikan tidak adanya kegiatan ke perkebunan ini, rencananya warga akan mendirikan pos pemantauan di pintu masuk dengan penjagaan bergantian dari warga. Dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan.
untuk melayani dan menyediakan kebutuhan pengemudi yang menggunakan jalan tol Medan Tebing Tinggi. Pihak Jasa Marga Relate Business sudah mulai menyiapkan ratusan kios bagi pedagang UMKM yang terbagi 2 jalur, yakni jalur A Medan menuju Tebing Tinggi dan B jalur dari Tebing Tinggi menuju Kota Medan. Dua rest area ini sudah selesai pembangunannya hingga 7%. Kios dan retail sudah dalam tahap finishing atau pengerjaan akhir, seperti pemasangan keramik dan atap plafon. Nantinya 108 kios dan retail ini disewakan untuk UMKM tradisional seperti penjual dodol, keripik, dan makanan tradisional lainnya di daerah tersebut. Selain itu, Jasa Marga Relate Business juga menyiapkan retail supermarket dan restoran makanan siap saji. Diperkirakan pengerjaan kios dan retail ini akan rampung pada 1 bulan ke depan. Dan saat ini, pihak Jasa Marga Relate Business masih membuka pemesanan kios bagi pengusaha yang ingin menyewa lokasi tersebut. Sejauh ini kios sudah terpesan sebanyak 60% dan masih ada 40% lagi lokasi yang kosong. Di rest area ini bisa menampung 110 mobil pribadi dan 55 mobil dengan kapasitas besar, seperti bus pariwisata dan bus akap. Adanya akses jalan tol Medan Tebing Tinggi dan Kuala Namu ini dapat mempersingkat jarak tempuh. Jika Anda yang ingin berpergian ke tempat wisata Danau Toba dan daerah lainnya yang melintasi kota Tebing Tinggi, lebih menghemat waktu 1 hingga 2 jam dibanding dengan menggunakan jalur jalan lintas Sumatera. Pembangunan di rest area 65A dan B udah berjalan sekitar 70%. Kita tinggal nunggu, mungkin di saat 1 bulan ke depan mungkin insya Allah sudah selesai. Untuk total semua UKM-UKM-nya ada berapa Pak yang disediakan? Oke, untuk di rest area 65A ini UMKM itu ada sekitar 60 dan retailnya itu ada dibangun 4 unit. Juga kita tersedia, udah ada pom bensin sudah tersedia dan masjid juga sudah tersedia. Nanti ini untuk berjualan apa saja Pak yang diperbolehkan di sini? Untuk berjualan di sini kita utamakan UMKM yang ada di daerah setempat. Atau seperti apa? Nah, masih ada space untuk sampai saat ini sekitar 60% udah ada minat dan mereka terus berdatangan terus untuk menyatakan dan untuk konsultasi ke pihak kami. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.